Selamat bertemu anak-anak. Kali ini kita akan membahas bab yang terakhir Bahasa Indonesia SMP kelas 8, yakni buku fiksi dan non-fiksi. Secara garis besar, buku bacaan itu ada dua, yakni buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi punya ciri-ciri. Pertama, berisi cerita. Jadi sifatnya imajinatif atau khayalan. Ciri yang kedua, pembaca akan memperoleh hiburan ataupun kesenangan. Ciri yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi berbentuk bahasa cerita yang banyak mengandung kiasan atau konotatif. Sedangkan untuk buku non-fiksi berisi hal-hal yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya, dan berisi ilmu pengetahuan. Apa yang akan diperoleh pembaca saat membaca buku non-fiksi? Pembaca akan memperoleh pengetahuan dan informasi, dan bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi bahasa yang bersifat denotatif dan informatif. Sekarang, marilah kita lihat contoh-contoh yang termasuk buku fiksi. Apa sajakah itu? Yang pertama ada cerpen, yang kedua ada drama, yang ketiga novel, yang keempat hikayat, yang kelima dongeng, yang keenam cerita rakyat, yang ketujuh puisi, dan yang kedelapan fabel. Untuk buku yang termasuk non-fiksi, apa sajakah itu? Yang pertama ada karya tulis ilmiah, yang kedua ada jurnal, yang ketiga esai, keempat opini, kelima biografi, keenam ensiklopedia, ketujuh buku pelajaran, dan yang kedelapan ada skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam membaca buku non-fiksi, kita sering menemukan istilah penting sebagai berikut. Pertama, ada istilah membaca indeks. Apa itu membaca indeks? Perlu diketahui, indeks adalah daftar kata atau istilah penting, disertai dengan halamannya. Daftar indeks ini ada pada halaman terakhir dan tersusun menurut abjad. Istilah yang kedua kita kenal dengan isi buku. Biasanya anak-anak disuruh mencari isi buku. Yang dimaksud adalah mencari informasi penting apa yang ada dalam bacaan atau buku tersebut. Istilah ketiga adalah peta konsep. Apakah itu peta konsep? Yakni suatu pemetaan yang memudahkan pembaca memahami bacaan. Misalnya babnya apa, sub-sub babnya apa, ringkasan rinciannya bagaimana. Selanjutnya, marilah kita berlatih membaca indeks buku. Perhatikan daftar indeks berikut. Ada ilustrasi 32, iklan 56, 90, 91, dan seterusnya. Membacanya boleh beberapa contoh di bawah ini. Pertama, informasi tentang konotasi dijumpai pada halaman 3 dan 5. Boleh juga yang kedua. Kata yang dapat dijumpai pada halaman yang sama yakni kata iklan dan kata istilah.
yakni ada di halaman 56. Boleh juga dengan cara yang ketiga. Kata istilah di halaman 34, 45, 56, dan 67. Sekarang perhatikan contoh peta konsep. Seperti bagan ya anak-anak ya. Ada misalnya kita membaca buku yang berjudul Apresiasi Sastra. Di bagian pendahuluannya akan membahas pengertian sastra itu apa, manfaat karya sastra, dan yang ketiga, jenis-jenis karya sastra. Beralih ke unsur bahasa buku fiksi. Unsur bahasa yang pertama yakni penggunaan ungkapan atau kelompok kata yang bermakna kias. Contoh, lapang dada, berat hati, ringan tangan, bermuka dua, dan anak emas. Unsur bahasa buku fiksi yang kedua banyak menggunakan frasa adjektif yang berfungsi sebagai kata keterangan. Contoh, tidak halus, sangat pandai, mudah sekali, dan kata begitu bagus. Selanjutnya, bahasa dalam buku fiksi diolah oleh pengarangnya dengan bahasa yang penuh daya tarik. Pengarang bisa menarik pembaca dengan misalnya karakter tokohnya yang bagus sehingga patut diteladani. 2. Amanat cerita yang sangat menginspirasi. 3. Latar cerita yang mengesankan. 4. Alurnya yang sangat menegangkan. Dan 5. Bisa juga dengan membuat tema yang unik dan menarik. Beda lagi dengan daya tarik buku non-fiksi. Pembaca akan tertarik membaca buku non-fiksi apabila ditemui beberapa hal sebagai berikut. 1. Kelogisan argumen. 2. Kelengkapan data. 3. Kejelasan bahasa. 4. Kebakuan bahasa. 5. Keruntutan pemaparan. 6. Kesesuaian isi dengan tema. Dan yang ketujuh, kelengkapan isi. Selanjutnya, perhatikan dan pelajari serta pahami contoh soal yang berhubungan dengan teks fiksi dan non-fiksi. Terima kasih anak-anakku tercinta sudah memperhatikan pembelajaran kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian semua.